warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Mahramawati dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang strategi bisnis Rasulullah. Nah, dapat kalian ketahui bahwa Rasulullah itu adalah pembisnis yang sukses, yang segala tingkah perilakunya dalam berdagang itu banyak diikuti oleh para pengusaha saat ini. Nah, berikut adalah strategi yang digunakan oleh Rasulullah pada zamannya. Pertama yaitu strategi produk. Produk dalam Al-Quran dinyatakan dalam dua istilah, yaitu at-tabiyat dan al-rizki. Kata at-tabiyat digunakan 18 kali, sedangkan kata al-rizki digunakan 20 kali. At-tabiyat merujuk pada sesuatu yang baik, yang murni dan baik, sesuatu yang bersih dan murni, sesuatu yang baik dan menyeluruh, serta makanan yang terbaik. Al-rizki merujuk pada makanan yang diberkahi Tuhan, pemberian yang menyenangkan, dan ketetapan Tuhan. Menurut Islam, produk konsumen adalah berdaya guna, materi yang dapat dikonsumsi, yang bermanfaat, yang bernilai guna, yang menghasilkan perbaikan material, moral, spiritual bagi konsumen. Nah, sesuatu yang tidak berdaya guna dan dilarang dalam Islam bukan merupakan produk dalam pengertian Islam. Dalam barang ekonomi konvensional adalah barang yang dapat dipertukarkan dan berdaya guna secara moral. Produk meliputi kualitas, keistimewaan, desain, gaya, keanekaragaman, bentuk, merek, kemasan, ukuran, pelayanan, jaminan, dan pengembalian. Lalu kualitas didefinisikan oleh pelanggan. Kualitas merupakan beberapa baik produk sesuai dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Keistimewaan merupakan karakteristik yang melengkapi fungsi dasar produk. Desain merupakan totalitas keistimewaan yang mempengaruhi cara penampilan dan fungsi suatu produk dalam hal kebutuhan pelanggan. Gaya menggambarkan penampilan dan perasaan itu bagi pelanggan. Produk fisik atau berwujud membutuhkan kemasan agar tercipta manfaat-manfaat tertentu, seperti misalnya perlindungan, kemudahan, manfaat ekonomi, dan promosi. Yang kedua yaitu strategi harga. Strategi harga yang digunakan oleh Nabi Muhammad berdasarkan prinsip suka sama suka. Dalam Al-Quran dijelaskan sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Strategi harga yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain adalah prinsip tidak menyaingi harga orang lain dan tidak menyongsong membeli barang sebelum dibawa ke pasar serta tidak berbohong. Dan strategi lain yang diterapkan adalah dengan prinsip untuk membantu orang lain. Nabi Muhammad pun menetapkan harga suatu barang yang dijual walaupun dengan sahabat dan kerabat terdekatnya. Yang ketiga, strategi tempat. Pemilihan tempat, Nabi Muhammad lebih menganjurkan untuk berjual beli di pasar. Rasulullah bersabda, janganlah kamu menjual menyaingi harga jual orang lain, dan janganlah kamu menyongsong membeli barang dagangan sebelum dibawa ke pasar. Pada masa Rasulullah, orang banyak membeli makanan dari rombongan orang-orang berkendaraan. Nabi Muhammad mengirim utusan kepada mereka supaya melarang mereka menjual makanan di tempat mereka beli sehingga dipindahkan ke tempat menjual makanan.
Terakhir yaitu strategi promosi. Promosi yang dilakukan oleh Rasulullah lebih menekankan pada hubungan dengan pelanggan, meliputi penampilan yang menawan, membangun relasi, mengutamakan keberkahan, memahami pelanggan, mendapatkan kepercayaan, memberikan pelayanan hebat, berkomunikasi, menjalin hubungan yang bersifat pribadi, tanggap terhadap permasalahan, menciptakan suatu komunitas berintegrasi, menciptakan keterlibatan dan menawarkan pilihan. Penampilan Rasulullah ketika mempromosikan barang yang dijual dengan menawan, dengan wajah yang tampan, muka yang ceria, telapak tangan yang lembut, dan bau keringat yang harum. Beliau menyatakan bahwa membangun silaturahmi atau membangun relasi merupakan kunci keberhasilan dalam pemasaran. Memahami pelanggan dan lebih mengutamakan keberkahan daripada keberhasilan penjualan merupakan salah satu strategi promosi yang dilakukan Rasulullah. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.